Cek sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam, Pak Ali. Selamat pagi. Oke, pagi ini kita edukasi yaitu tentang HA chart atau Heikinasi chart dan untuk melihat candle bayangan. Untuk HA chart atau Heikinasi chart ini, Bapak dan Bu bisa lihat pertama di Mandiri Sekuritas yang versi desktop. Jadi dari laptop. Jadi Mandiri itu ada 3 versi aplikasi. Yang pertama versi mobile yang ada di handphone, versi web, jadi bisa dilihat di websitenya, dan ada yang versi desktop. Yang terlengkap itu ada di versi desktop, yang versi laptop ini. Kalau di versi handphone, Heikinasi Chat ini di Mandiri Sekuritas itu tidak ada. Jadi yang ada di versi desktopnya. Untuk supaya bisa melihat Heikinasi Chat, maka Bapak dan Bu harus ubah ke tampilan Heikinasi Chat. Karena defaultnya itu adalah candle biasa. Candle chart biasa defaultnya. Maka harus diubah ke Heikinasi Chart. Cara ngerubahnya, Bapak dan Bu tinggal buka chart. Contoh seperti ini, chart. Di atas ini kan ada menu nih ya. Ada setup, account, order, quote. Nah, pilih yang chart, lalu pilih technical chart. Pilih technical chart. Nanti kalau pilih technical chart, maka akan muncul grafik. Grafiknya seperti apa? Kalau awal buka, itu nanti default. Chartnya default. Nah, kayak gini. Lalu supaya bisa merubah ke Heikinasi chart, pertama Bapak dan Ibu pastikan time frame-nya adalah time frame daily di sini. Ini di atas ini ada time frame. Jadi pilih yang D, yaitu daily. D ini daily. Jadi time frame-nya ubah dulu ke daily. Nah, kalau di layar misalkan terlalu banyak indikator, itu bisa dihapus. Contoh kayak gini. Ini cara hapusnya. Kalau yang bagian atas ini ada tanda X. Ada ya kelihatan tanda X ini, saya lingkarin. Nah ini dihapus tanda X-nya. Bagaimana hapusnya? Tinggal klik aja tanda X-nya ini. Ini kan kehapus. Supaya nanti tinggal candle-nya aja. Nah berikutnya di layar ini masih ada indikator yang lain. Ini ada tulisannya parabolik SAR. Ini dihapus juga. Caranya gimana? Ini kan ada nih. Ini saya bentar, dihapus dulu. Ini di atas ini ada indikator. Ini dihapus supaya apa? Supaya nggak terlihat ribet di layar. Tinggal klik kanan di tulisannya ini. Misal ya, ini parabolik SAR. Ini kursornya arahkan, klik kanan lalu del. Jadi yang mau dihapus klik kanan del. MA misalkan, klik kanan del. Klik kanan del. Hapus semuanya. Jadi nanti tinggal candle-nya aja. Yang lain juga bisa nih. Ini dihapus juga bisa. Gitu. Maka nanti akan terlihat cuman candle-nya saja. Ini. Tapi mau dikasih indikator disilakan. Atau cuman candle-nya aja bisa. Jadi itu cara membuat catnya. Lalu tinggal diklik kanan di candle-nya, pilih cat tipe. Nah, ini ada beberapa
candle di sini. Pilih cat tipe. Lalu pilihlah yang Heikin Ashi cat. Kalau dipilih Heikin Ashi cat, maka muncullah seperti di layar ini. Tampilannya biru merah. Kalau misal Bapak dan Ibu candlenya masih hijau, pengen diganti biru gitu. Tinggal klik aja di candlenya sini, lalu klik properties. Ini. Warnanya bisa diubah. Mau diganti warna apa aja boleh. Klik kanan di candlenya, lalu ubah warnanya. Kalau mau biru silakan, mau kuning silakan, mau ungu pun boleh. Oke. Nah setelah itu, apa sih fungsi dari Heikin Ashi cat? Heikin Ashi cat ini memiliki dua fungsi. Yang pertama, untuk melihat tren pasar. Apakah trennya baru mau mulai naik atau baru mulai turun? Itu yang harus kita ketahui kalau kita ingin trading saham. Trennya ini harus kita ketahui kapan permulaan mau naik dan kapan permulaan mau turun. Gitu. Tren mau naik itu ditandai dengan candlenya biru pertama kali, merah itu adalah trennya mau turun. Jadi biru pertama kali beli, merah pertama kali jual. Itu kalau menggunakan Heikin Ashi cat. Di time frame berapapun. Kalau masih yang baru, masih pemula, silakan gunakan time frame daily. Ya. Biru beli, merah jual. Biru beli, merah jual. Biru beli, merah jual. Biru beli, merah jual. Lakukan itu secara terus-menerus dan konsistenlah. Apakah ada yang gagal? Ada. Tapi segagal-gagalnya, minusnya nggak akan banyak. Jadi jika memang Bapak dan Ibu benar-benar beli di saat biru pertama kali, ya mau dilihat dari mana saja di sini bisa. Bentar. Kayak gitu. Jadi misal nih, mulai dari sini. Mau dilihat mulai dari contoh awal di tanggal berapa? Januari. Mulai awal tahun 2022. Januari 2022. Kalau memang belinya di saat biru pertama, akan selalu profit. Biru beli, merah jual. Biru beli, merah jual. Nah ini gagal. Iya, boleh disebut gagal. Tapi segagal-gagalnya, minus kita itu nggak akan banyak. Paling 1-2% minusnya. Biru beli, merah jual. Ini gagal ya, satu. Biru beli, merah jual. Ini profitnya udah berapa persen? Lalu biru lagi beli, besoknya merah, ya jual. Minus, nggak apa-apa. Kalau di total semuanya, itu masih profit pasti. Asal kita konsisten. Biru beli, merah jual. Ini. Asal konsisten ya. Dan belinya harus benar-benar di saat biru pertama. Jangan kedua, jangan ketiga, jangan keempat, kelima, jangan. Karena apa? Karena kalau sudah biru ketiga, biru keempat, biru kelima, itu sahamnya sudah naik beberapa hari. Memang ini ya, yang saya lakukan ini berbeda dengan di luar sana. Kalau di luar sana dibilangnya, oh sahamnya sudah uptrend. Loh, jangan cari saham yang sudah. Ingat ya, ada sudahnya ya. Jangan cari saham, jangan beli saham yang sudah uptrend. Karena pilihannya, kalau sudah uptrend, pilihannya adalah downtrend. Jadi jangan terjebak dengan kata-kata sudah uptrend.
Tapi carilah yang mau uptrend. Jadi sama-sama uptrend loh. Tapi awal katanya itu berbeda. Sudah uptrend, mau uptrend. Tapi carilah saham yang mau uptrend. Mau uptrend apa? Candlenya biru pertama. Baru mau naik apa? Biru pertama. Jadi carilah saham yang baru mau naik. Lalu dibeli. Jangan yang sudah naik, lalu dibeli. Berikutnya ya tinggal turun. Jadi kalau menggunakan Heikinasi ini cukup mudah. Belilah di saat biru pertama, jualah di saat merah pertama. Biru beli, merah jual. Biru beli, merah jual. Lakukan itu secara terus-menerus. Nanti pertanyaannya, apakah ada yang gagal? Ada. Tapi segagal-gagalnya, minusnya nggak akan banyak. Ini contoh, ini gagal. Ini gagal. Kalaupun gagal, minusnya nggak akan banyak kalau memang benar-benar konsisten di saat biru beli, merah jual. Tapi kalau lagi naik, ya naiknya kenceng. Jadi kegagalannya tinggal ditunggu 1-2 hari saja, nggak lama. Makanya kalau ada yang punya saham minus sampai 80%, minus sampai 50%, 20%, itu pasti karena nggak dilihat. Saat dia mau turun, dibiarkan, nggak dijual. Saat candlenya merah pertama, nggak dijual. Gitu. Jadi silakan konsisten jika menggunakan Heikinasi chart. Yang kedua, fungsi dari Heikinasi chart itu adalah untuk memprediksi harga. Memprediksi harga bagaimana? Dengan melihat yang namanya candle bayangan. Nah ini candlenya sudah muncul, tapi volume belum ada. Candle bayangan kalau di sekuritas itu muncul jam 7.40 sampai jam 8.59. Jadi munculnya di jam itu. Jadi kalau untuk melihat candle bayangan di jam tersebut. Apa yang kita lakukan? Arahkan kursor ke candle bayangan, maka di situ akan muncul persentase. Ya. Ada open, ada high, ada low, ada close. Perhatikan high dan low-nya. Yang diperhatikan adalah persentasenya. High-nya misalkan nih saham Inco, high-nya 0,63, maka estimasi naiknya 0,63. Low-nya min 1 min 1,36. Artinya penurunannya bisa min 1%. Nah, kalau seperti ini dibeli nggak? Jangan. Karena low-nya min 1%. Jadi estimasi turunnya lebih besar daripada naiknya. Nah, kalau mau beli saham, kalau jam 8 gini, kalau candlenya merah kayak gini jangan dibeli. Tapi belilah saham yang candlenya biru pertama kali atau candle bayangannya biru. Ya, candle bayangannya biru pertama. Itu beli. Kenapa? Ya, karena sudah tahu estimasi naiknya. Misal MPPA. Ini bisa dibeli. Estimasi naiknya berapa? 1,89. 1,89 kenaikan. Di situ high-nya kelihatan. Jadi candlenya biru pertama kali.
Jadi carilah saham yang candlenya biru pertama, misalkan nanti jam 9 mau beli, cari yang kayak gini, candle bayangannya sudah biru pertama. Gitu. Jadi kita bisa melihat di candle bayangan berapa estimasi naiknya. Kalau biru pertama, tandanya adalah permulaan mau naik. Kalau mau fast trade, carilah saham yang candle bayangannya di atas 5%. Contoh, JAR. Ini candle bayangannya 14%. Nanti nih jam 9, JAR pergerakannya pasti cepat. Entah itu cepat naik ataupun cepat turun. Estimasi naiknya 14%, estimasi penurunannya min 2%. Gitu. Jadi bisa diperhatikan, bisa dilihat sebelum jam 9. Silakan lihat saham ini mau bergerak cepat, saham ini bergerak lambat. Itu bisa dilihat dari candle bayangannya. Ada pertanyaan? Silakan. Pagi Pak Oli, Pagi, Bos. izin bertanya Pak, ini untuk melihat candle bayangan ini ini masih perkiraan ya Pak, Estimasi, Pak. Iya, betul. estimasi ya. Itu kemungkinan akan berubah, bisa naik tinggi di atas 14 atau bisa turun dari itu ya Pak. Bisa, Jadi perkiraannya kurang lebih seperti ini ya untuk hari ini ya Pak. betul. Jadi estimasi naiknya 14% dari 276. 14% dari 276 ya. Gitu. 276 itu angka kemarin ya Pak. Betul, harga penutupan kemarin. Halo Pak Oli. Ya, Bos. Estimasi dari candle bayangan ini berlaku kalau kita cat daily ya, berlaku untuk 1 hari ya. Sesi kedua pun berlaku. Yes, iya, sampai sesi 2 bisa. Selama belum tercapai ya. Oke, oke, oke. Makasih Pak Oli. Tapi kalau jam 9 lebih 5 sudah tercapai, ya sudah selesai berarti. Oke, 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 oke. Iko Dewa. Ada lagi? Oli mau tanya HHJJ itu kan masih merah, AJJ tapi masih high-nya 10%, naiknya 10%, low-nya plus low-nya 2. plus 2, masih bisa Pak digunakan tuh fast day. Fast trade. Enggak. Kan Nggak bisa. syaratnya fast trade kan harus cari yang dari top gainer. Benar ya. Ini candlenya masih merah. Kalau dari candle, ini masih bisa turun dari candlenya. Kalau bayangannya positif, iya. Nah, seperti ini biasanya, ini akan turun dulu. Oke. Karena apa? Candlenya masih merah. Jadi kalau mau fast trade, carilah candlenya yang biru pertama, candle bayangannya 10% ke atas. Oke. Kalau aman masih kemungkinan naik Kenapa? ya? Aman. Kemarin kan sempat Sekarang aman candle aman, bayangannya. iya masih merah. Kemarin katanya biru pertama, tapi kok enggak tuh candlenya? Oh, gini Bu. Kemarin biru pertama, dia kan naik, lalu turun ARB, nggak jadi biru. Dari kemarin sudah berubah merah. Yang harus diperhatikan itu ada di level 855 ini. Jadi, kemarin biru pertama iya, sahamnya naik kan, lalu turun dibanting kemarin. Maka candle daily-nya berubah jadi merah. Dari kemarin saat penutupan turun itu udah merah. 975 sampai 995 breakdown meeting itu. Oke.
Ada lagi? Pak Holi, selamat pagi Yes. Pak Holi. Pagi, Bos. Contohnya jar coba Pak Holi, balik ke jar. Ja. Ya, ya. Kan apa rulesnya Pak Holi ya, candle bayangannya biru, kemudian high-nya di atas 5% gitu ya Pak Holi ya. High-nya di atas 5% ya. Nah, ini kan sekarang high-nya nih 14 estimasinya Pak Holi ya, low-nya Betul. -2. Jadi waktu nanti jam 9 kita langsung HK Pak Holi ya, lihat apa tuh klik order gitu ya Pak Holi ya. Iya. Jam 9 langsung HK. Oh langsung HK ya. Iya. Tapi klik ordernya kita buka juga ya Pak Holi ya. Betul. Supaya Supaya kita bisa tahu kan harganya berapa di saat jam. Apakah nanti misalkan nih, ya, ternyata harganya 285. ya, Ya HK. ya. Gitu. Nah, terus Walaupun sudah melewati 14% ya Pak. Kenapa? Walaupun sudah melewati 14%. Ya. Apa? Ya dihitung dulu Pak. Gini loh maksud saya. 276. Jadi kita buat dulu 276. Oke. Ini candle bayangannya 14%. Berapa dari 276 ditambah 14% itu berapa? 314 Pak. Berapa? 314. 300. 314. Iya. Oke. Jadi kan gini. 314. Kita ini kan targetnya kan di sini nih. Iya. Kalau kita beli di misalkan gap up ke 300, berani beli nggak? Tadi 300. Misalkan nih gap up ke 300, jam 9 tiba-tiba ke 300, berani beli nggak? berani. Masih berani ya Pak. Karena masih di bawah 314 ya. Iya, selama di bawah 314, ya berani beli. Kenapa? Masih ada selisih. Ya. Misalkan 300 dapat, ya masih ada 14 poin untuk profitnya. Bisa juga nanti nembus 314 ya bisa. Minimal target kita, estimasi kita ke sini, 314. Jadi walaupun 276, gap up ke 300, masih berani beli. Kalau pemberani loh, ini masuknya ke selera pemberani. Jadi kalau candle bayangan 10% ke atas itu masuk ke selera pemberani. Kalau misalkan cuma 5%, 7% itu ke scalping atau fast trade. Ya. Gitu. Nah, kalau ini Pak Holi, kalau tadi kan di atas 5% Pak Holi ya. Ya. Kalau untuk menghindari ARB-nya itu berapa persen Pak Holi itu? Menghindarin ARB. Ya, kan misalnya kalau tadi kan kita bisa HK kalau di atas 5%. Oh. Sekarang kalau yang ARB-nya ini kan minus 2,6 Pak Holi ya. 2,6 ya. Ya. Gini, menghindarin ARB sebenarnya nggak bisa dari candle bayangan tadi. Estimasi Oh, oke. turunnya memang bisa kelihatan. Ya. Kadang min 6%, kadang min 10%. Ya. Gitu. Maka untuk menghindarin ARB, silakan gunakan yang namanya super trend. Indikator super trend ini. Misal nih, kita beli, lalu super trendnya pindah ke atas candle, itu harus dijual. Gitu. Jadi di saat super trendnya pindah ke atas candle, harus dijual. Supaya terhindar dari ARB. Jadi bukan dari, kalau minus 10% pasti ARB, enggak, belum tentu. Ya. ARB itu terjadi di saat pasar berjalan, maka karena ini sahamnya selera pemberani untuk fast trade, maka kita harus memantaunya menit per menit, detik per detik.
Di saat super trendnya pindah ke atas, itu tidak ada toleransi untuk tidak menjual. Di time frame menitnya harus dijual. Nah, terus Pak Holi, kalau yang screening candle pertama bayangan tuh biru, Candle bayangan pertama biru gimana? apa screeningnya Pak Holi? Bagaimana kita bisa tahu saham-saham yang apa bayangan? Nah, ini pasti belum baca panduannya. Caranya oke. Jadi pertama, Bapak harus punya data top gainer. Bapak harus punya data top gainer. Kan itu Ya. top gainer itu dari kenaikan tertinggi kemarin sampai terendah kan ada. Ya. Lalu dicek satu-satu sahamnya di sini. Misal JAR. Oh, JAR candle-nya candle bayangan sudah biru kedua. Lewatin. Cari sampai ketemu yang biru pertama, contoh MPPA. Ini candle bayangannya kan biru pertama. MPPA bisa dibuat untuk swing, boleh. Jadi dari top gainer diketik satu-satu, yang cara manual ya. Yang cara manual ketik satu-satu, carilah sampai ketemu yang biru pertama. Siap. Tapi kalau yang menggunakan master robot, nah di sini sudah ada, sudah langsung kelihatan. Apa yang biru pertama? Tadi bayangan biru pertama. Ini TIPA, PTME, MEDS, MPPA, tinggal dipastikan benar nggak ini biru pertama. Jadi yang pakai master robot itu lebih cepat. Ya. Itu Bos. Ya, Kalau makasih. yang manual ya ketik satu-satu. Dari top gainer Pak Abdi ya. Dari top gainer. Siap. Dan Makasih, Bapak Pak. harus ini kan ngelihatnya Bapak misalkan ngelihatnya jam 8. Ya. Nah, top gainer itu jam 7.40 di riset dari sekuritas. Berarti sebelum jam 7.40 Bapak harus foto top gainernya. Supaya Ya. nanti kita tetap punya datanya gitu. Siap. Atau yang pas penutupan kemarin ya Pak Holi ya. Betul, atau yang kemarin penutupan itu difoto itu bisa buat besoknya jam 8 gitu. Ya. Jadi habis penutupan market langsung kita cek top gainer, langsung foto Pak Holi ya. Betul. Siap, makasih. Oke, satu lagi kalau ada. Susakan tempat Rabi janji tak jam sekurang. Tapi kunaon kita ya muatan tuh. Oke, cukup ya. Sana tapi Oke, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat, bisa diterapkan di saat trading dan bisa cuan bertubi-tubi di saat trading. Terima kasih, selamat pagi semuanya.